Zaman saya invest properti pertama tahun 2008, ruko saya itu tak beli 900 juta, 3 ruko, 3 lantai. Hari ini properti tersebut masih tetap 3 ruko, 3 lantai. Harganya bukan 900 lagi, tapi 5,8 miliar. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini saya sharing pengalaman saya ya. Ketika saya membeli rumah, saya itu lebih suka jangan invest rumah mewah. Ya teman-teman kalau mau beli rumah mewah juga nggak apa-apa ya. Tapi ini pendapat saya, pengalaman saya, sudut pandang saya teman-teman. Karena saya melihat teman-teman, yang paling utama teman-teman, kan pertanyaannya, lebih baik beli rumah yang mewah tapi daerahnya jelek atau daerahnya bagus tapi rumahnya jelek? Ya jangan jelek lah teman-teman ya, sederhana lawan sederhana lah ya. Menurut teman-teman bagus mana? Kalau saya ya, saya milih lokasinya bagus, tanahnya bagus, rumahnya jelek. Kalau teman-teman pernah lihat rumah saya sebelum saya ambrukin, itu kan rumahnya jelek. Bahkan saking jeleknya, anak-anak saya kadang-kadang juga tanya, waktu kecil ya, rumahnya siapa sih yang beli kok jelek? teman-teman dia rumahnya bagus-bagus, rumah saya paling jelek ya. Nah, saya jelasin, beli properti itu yang penting beli tanah, bukan beli rumah. Rumah itu dengan berjalannya waktu, nilainya turun terus, depresiasi, tambah lama ketinggalan zaman, kropos-kropos, rusak-rusak. Tanah di lain pihak naik terus dengan berjalannya waktu, naik terus karena tanah nggak bisa busuk, malah tambah lama tambah harganya tinggi karena orangnya nambah terus, tanahnya terbatas, ya kan? Dulu zaman saya SD jumlah penduduk Indonesia 160 juta. Hari ini jumlah penduduk Indonesia 285 juta atau lebih mungkin ya. Hampir 2 kali lipat, buminya sama, luasnya sama, Indonesianya sama, kurang lebih sama, orangnya nambah. Semua barang di dunia ini yang barangnya tetap tapi peminatnya tambah banyak, pasti naik apa turun? Naik dong teman-teman. Karena yang rebutan tambah banyak. Plus satu lagi yang membuat tanah semakin mahal adalah kondisi ekonomi yang semakin lama semakin baik. Zaman dulu, zaman saya kecil dulu pendapatan per kapita Indonesia, kalau saya masih ingat kalau beli perangko di belakangnya itu ada tulisan-tulisan itu, Indonesia kalau nggak salah sekitar $300 per kapita. Hari ini kayaknya sudah lebih dari 3.000, 4.000 per kapita teman-teman. Nah, kita doain semoga naik terus ya. Kalau saya salah per kapitanya tolong dikoreksi ya. Jadi orang semakin ekonomi semakin baik, itu pengen tanah semakin besar. Sudah tanahnya terbatas, yang rebutan tambah banyak, yang rebutan tanah pengennya tanah gede-gede. Wah, harga tanah tambah gila-gilaan teman-teman. Itulah penyebab harga properti secara umum naik terus. Zaman saya invest properti pertama tahun 2008, ruko saya itu tak beli 900 juta, 3 ruko, 3 lantai. Hari ini properti tersebut masih tetap 3 ruko, 3 lantai. Harganya bukan 900 lagi, tapi 5,8 miliar. Rumah saya juga sama. Rumah saya sudah naik, harga tanahnya doang ya, nggak usah ngomong harga propertinya. Karena dulu saya beli propertinya itu, rumahnya dianggap bonus, cuma dihitung tanah. Harga propertinya sekarang sudah hampir 10 kali lipat, ya mungkin nggak sampai ya, 7-8 kali lipat lah dari harga waktu beli dulu. Nah, makanya saya itu selalu pakai prinsip, saya itu beli properti, kan orang-orang hebat di properti ngomong 3L. Yang penting itu kalau beli properti 3L. Lokasi, L kedua, lokasi lagi, L ketiga, lokasi lagi. Bukan 3M kan, mewah, mewah, mewah gitu kan, bukan. 3L, lokasi, lokasi, lokasi. Jadi cari properti yang penting lokasi, lokasinya bagus. Aksesnya gampang, dari mana-mana bisa, dapat pintu tol. Atau yang kedua, fasilitasnya banyak daerah situ. Sekolah gampang, kerja gampang, hangout gampang. Nah ini propertinya akan naik. Dan satu lagi daerah itu sunrise, masih tumbuh terus. Katanya gitu ya 3L. Kalau saya bukan 3L ya, 3C. Cash flow, cash flow, cash flow. Yang penting cash flow-nya lebih besar dari angsuran. Nah kembali ke rumah mewah tadi teman-teman. Sekali lagi kalau untuk invest properti, lebih baik kita mengejar tanah. Lebih baik rumah jelek di properti yang bagus daripada rumah bagus di daerah yang jelek. Plus teman-teman ya, kalau tanah bagus, rumahnya jelek, ini kalau mau suatu hari mau jual, itu gampang teman-teman.
banyak orang yang mau. Sebaliknya, tanahnya jelek, propertinya bagus, mewah, itu belum tentu gampang jualnya. Setengah mati, teman-teman. Karena orang-orang yang kaya biasanya lebih senang pilih Yang penting tamannya bagus. Nanti saya bikin rumah mewah sesuai selera saya. Gampang. nggak bisa. Kalau ini kan yang mahal rumahnya, tanahnya murah. Wah, ini susah jualnya. Selama ini kan kita bisa ngelihat, kalau rumah-rumah yang bagus, mewah-mewah, di daerah yang jelek, jualnya susah atau harganya hancur. Itu teman-teman, jadi rumah mewah. Kalau saya nggak senang, teman-teman. Saya lebih senang properti, tanah, strategis. Di atasnya gampang, jelek, nggak apa-apa. Syukur-syukur masih bagus, tapi dihitung cuma tanah doang. Misalnya ruko tua, tapi masih bisa kita pakai. Strukturnya masih bagus. Rumah tua, masih bagus strukturnya. Tinggal dibedak-bedakin dikit, jadi bagus. Yang penting tanahnya bagus dulu. Dan ini sesuai dengan prinsip orang investasi ya teman-teman ya. Kalau di investasi kan kita mengenal prinsip kemampuan menunda menikmati hasil adalah kunci sukses investor. Kalau belum apa-apa mau mewah-mewahan dulu. Tanah murah nggak apa-apa, yang penting rumah mewah. Belum apa-apa, belum berhasil, sudah mau senang-senang, sudah mau menikmati hasil. Itu melanggar aturan orang investasi. Kalau investasi teman-teman, selalu ada rumusnya adalah kemampuan menunda menikmati hasil. Jangan cepat-cepat menikmati hasil. Angsanya jangan dipotong dimakan. Angsanya biarin bertelur dulu. Telurnya nanti jadi angsa tadi bertelur lagi, mungkin cucu telurnya baru kita nikmati. Jadi bersenang-senanglah, nikmati teman-teman ketika kita sederhana. Walaupun orang pada ngomong, pelit, dinikmatin. Pelit itu bagus, pujian teman-teman. Daripada kata-kata boros ya teman-teman. Sebenarnya pelit itu kan yang nggak seneng. Kalau yang seneng ngomongnya bukan pelit, hemat ya teman-teman ya. Jadi itu tergantung sudut pandang kita semua. Saya itu baru ambrukin rumah saya gak lama. Karena saya juga akhirnya sadar ternyata rumahnya jelek juga ya. Dan waktu itu saya berpikir kalau jadi rumah mewah doang gak ada gunanya, tidak bermanfaat, malah jadi beban. Karena itu saya buat rumah saya jadi aset menghasilkan passive income. Caranya di bawah jadi kos, rumah saya di paling atas, 1 lantai. Jadi rumah saya menghasilkan income. Orang-orang mengatakan rumah itu beban, mengeluarkan biaya. Rumah saya enggak, rumah saya menghasilkan uang. Jadi itu tergantung dari sudut pandang. Kalau ada orang yang ngomong, tapi kan privasinya terganggu. Enggak juga, itu pakai operator saya. Ada apa-apa tanya aja ke operator. Saya juga termasuk yang nyewa, cuman saya nyewa 1 lantai, semua saya sewa. Kalau kalian kan anak-anak kos, ya nyewa 1 kamar. Kebetulan di atas ada yang 1 lantai kosong, saya sewa. Sama, kita kedudukannya sama-sama menyewa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi teman-teman pilih mana nih? Rumah mewah, lokasi jelek, atau lokasi bagus tapi rumahnya jelek. Atau ya paling enak ya rumah bagus di lokasi yang bagus ya teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.